asik, bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pembelajaran konsentrasi ATPH. Yang pertama, sebelum kita mulai, silakan siapa biasa memimpin doa? Silakan. Sebelum kita mengawali kegiatan pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Yang sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, Bapak ingin absensi dulu. Yang mulai dari Aplan hadir? Berdoa. Aplan ya. Aplan Adi, Berdoa. Eka Wahyu, Berdoa. Ika Fitri Abdillah Astadi, Meliana Sari, Muhammad Anas. Dia izin Pak. Izin yang Dia apa? panitia. Juri. Nurul Al-Basid, bebas. Ini bebas. Anak Pak Yudhoyono ya, bebas. Rizka Dini Agustin, ini biasa juga. Siti Nur Aisyah. Bapak mau lanjut ini nih. Bagaimana perasaan hari ini? Yang mana yang menggambarkan di situ? Tengah Pak. Yang tengah ya. Pelan aja ya. Kenapa? Something wrong? Enggak. Ada masalah enggak? Enggak ya. Enggak. Sedih, ada yang sedih nggak ini? Enggak, Pak. Yang sedih-sedih ya. Next. Ada? Tidak ada, Pak. Di luar ini? Di luar ini enggak ada. Girang itu jingkrak-jingkrak ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Semua itu perlu kita bangun image dari awal ya, termasuk ketika kita mengikuti apapun kegiatan kita hari ini. Membangun image, membangun mood dengan baik itu penting ya. Setuju ya? Oke, lanjut. Nah, ini terkait tentang media tanam. Ini kan sekarang udah kelas Kelas 11. Kelas 10 sudah ada praktek penanaman? Ya. Tanaman apa? Ini sudah tahu. Kangkung, Bayam, bayam, Jagung. ya gitu ya. Kangkung, bayam, cabai udah belum? Baru sekarang ya sama Bu Sita. Oke, pertanyaannya karena sudah pernah melakukan, apakah teknik dasar? Perlu teknik nggak kira-kira? Perlu. Iya. Oke, coba angkat tangan kira-kira. Apa teknik dasar dalam penyiapan lahan yang sekarang kita? Baik, oke. membersihkan gulma. Membersihkan gulma. Berarti yang pertama yang kita siapkan adalah membersihkan gulma. Ada lagi yang lain? Apa? Ya, bisa. Penggemburan tanah Pak. Penggemburan tanah. Oke, boleh. Ada lagi. Biasanya kalau kita sudah pernah melakukan itu gampang. Membersihkan gulma. Apa tadi? Menggemburkan tanah. Ada lagi? Membuat jajan, Pak. Membuat bedengan. Oke, ada lagi? Apa? Memberikan pupuk dasar. Membuat bedengan. Ada lagi? Penanaman juga. Kalau yang kisahnya yang tadi Bapak bilang kan, di awal-awal Pak, lahan dulu cari Pak, kalau nggak ada lahan menanam di mana? Nah ini gitu kan. Bisa juga di pengalaman sempit di rumah kita butuh lahan kan. Nah itu tinggal media. Nah ini media khusus hari ini kan kita membahas di awal tadi adalah tentang media tanamnya. Kali ini kita akan membahas media tanam. Kita belum seputaran tentang persiapan lahan. Ini masih langkahnya masih agak panjang. Tetapi kita masih di persiapan. Walaupun dia bisa bersamaan nanti kita menyiapkan persiapan lahan dengan media. Bisa nggak? Kalau kita nanam cabai, terus persiapan lahannya juga bisa nggak gitu berbarengan? Sekaligus nggak bisa. Tetapi lahan masih dikerjakan, nanti hari itu juga bisa disiapkan dulu persemaiannya kan gitu ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Mari sejenak kita relaksasi. Nah, ini penting untuk kita dengan menggunakan teknik stop. Bapak akan pandu kegiatannya. Jadi mohon anak-anak Bapak simak kegiatan ini, musiknya ikuti, nanti Bapak pandu. Ini kita relaksasi sejenak. Baiklah anak Bapak sekalian, ini kita relaksasi sejenak. Kita tinggalkan seluruh aktivitas kita, kesibukan kita. Mohon anak-anak sekalian pikirannya, perasaannya, hatinya hadir, benar-benar hadir di
break stop ini, Bapak minta kepada kita semua untuk duduklah senyaman mungkin. Letakkan kedua tangan Anda sekalian di kedua kaki atau di paha masing-masing. Silakan. Duduklah, bersandarlah Anda senyaman mungkin. Relax. Tetap bernapas dengan normal. Sandarkan punggung Anda di sandaran kursi dengan rileks. Dengarkan alunan musik yang kalian dengarkan ini. Sejenak mari kita sama-sama membayangkan hari ini kita sedang berada di sebuah lingkungan atau pemandangan yang sangat indah. Momen yang kita semua bisa sejenak lepaskan rasa lelah, rasa gundah, rasa gelisah ini yang mungkin setiap kita terkadang menyelimuti kita. Relax, silakan tarik nafas yang dalam dari hidung dalam hitungan 1, 2, 3, kemudian hembuskan kembali melalui mulut dengan rileks dan santai, jangan terburu-buru. Lakukan kembali berulang. Hirup nafas yang dalam dari hidung. Lepaskan seluruh beban pikiran yang mungkin hari ini membuat kita ada yang sebagian tertekan, tidak nyaman dengan beban dan tugas sekolahan, dengan amanah mungkin dari orang tua kita atau dari lingkungan kita. Tarik nafas yang dalam sekali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan. Sembari Anda sekalian boleh memejamkan atau tidak memejamkan mata, tetapi tetaplah rileks. Nikmati berhenti sejenak ini. Terakhir, Bapak minta ulangi sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan kembali dengan perlahan. Silakan buka mata. Berikan aplaus buat kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Bagaimana? Ya, perasaan kamu sebelumnya gimana? Sebelum kita relaksasi. Pikiran kecewa. Kenapa ini? Pikir aja nanti malam kan ada acara tampil. Ini aja tiba-tiba. Setelah itu gimana? Tenang banget pikiran. Lebih relax. Tepuk tangan buat lebih. Sebelumnya ya gimana ya Pak ya, kayak ada rasa beban gitu ya. Setelahnya. Relax aja Pak. Baik. Tepuk tangan Bu Aisyah ya. Oke, selanjutnya ini kesepakatan kelas yang dulu sudah beberapa pekan yang lalu kita sudah buat. Ini Bapak sudah simpulkan. Kira-kira dari kesepakatan ini ada yang dirubah, ditambahkan atau cukup pas-pas gitu. Ini udah Bapak rangkum. Pertama, mendengarkan penjelasan guru, oke? Tidak ada persoalan ya. Itu seterusnya tidak boleh makan di kelas dan pelajaran. Meminta maaf kalau melakukan kesalahan. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di kelas. Jika harus tidak masuk atau mau izin, surat izin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian menjaga kebersihan kelas, mengerjakan PR dan tugas sekolah. Oke. Saling menghargai dan menyayangi. Melaksanakan piket kelas. Masuk kelas tepat waktu dan tidak gaduh. Baca yang kemarin buat yang kita simpulkan sama kemarin ya. Deal ya. Baik.
terkait media tanam. Nah, ini anak sekalian tujuan kita. Ada dua. Yang pertama, memahami persiapan. Oke, persiapan media tanam dengan tepat. Yang kedua, menerapkan. Kalau sudah konsepnya memahami persiapan, berarti tahu alat dan bahan apa sih yang harus saya siapkan kalau dalam media tanam misalnya, gitu ya. Nah, tekniknya gimana melakukannya? Nah, jadi dua kompetensi ini yang harusnya kalian dapatkan saat pembelajaran media tanam ini. Oke? Nah, ini pertanyaan pemantik. Satu, apa yang kalian ketahui tentang teknik persiapan lahan? Tadi sudah ya di awal ya. Apa tadi? Persiapan lahannya, kebersihan. Apa lagi tadi? Esa, tadi. Pengemburan tanah. Ada lagi? Membuat bedengan, benar ya. Pupuk dasar. Kedua, bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk menyiapkan media tanam yang baik? Ya. Media tanam yang baik. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menyiapkan media tanam yang baik? Apa kira-kira? Mencari tanah yang cocok. Boleh. Ada lagi? Menyiapkan peralatan. Betul. Oke, bisa jadi. Iya. Mungkin bagi dia kan. Itu upaya banyak ya. Mulai dari betul ya, punya lahannya gimana, lalu kita mau menggunakan media apa nih, gitu ya. Kan medianya bisa macam-macam kan. Oke. Ketiga, jika kalian mempunyai suatu usaha di bidang agribisnis tanaman, apakah perlu memperhatikan teknik dasar persiapan media tanam? Perlu? Kenapa? Atau mengapa? Kalau nggak ada kompetensi Persiapan? nggak ada persiapan gimana Pak? Ya, itu pertanyaan berikutnya. Oke, nah di diskusi kali ini Bapak berharap itu di media tanam ini semuanya sudah ada tercover dalam KKBD dan Bapak siapkan. Bapak yakin kalian bisa? Oke, nah, Bapak ada ice breaking sedikit. Ini buat kita semua boleh. Nah, ini kita main tebak-tebakan. Boleh ya? Ice breakingnya yang pertama. Ini pertanyaan. Siapa bisa jawab? Boleh semuanya satu-satu boleh. Aku ada di depan ibu dan suka sembunyi di belakang televisi. Aku hidup di tengah air. Kalau bapak datang, tidak ada siapakah? Ada tahu? Enggak? Hah? Iya Pak. Ya enggak? Televisi belakang televisi. Enggak? Gimana? Ya betul lagi. Lah ya. Aku aja lah kan ya. Televisi juga. Kan kalau ada bapak dia kan. Oke lanjut ya. Next. Dari sore ke SMK ada berapa belokan? Hah? 2. Hah? 4. 4. Yang jam 4 apa jawabannya? Jam 4. S Pak. S-nya 1, 2, 3, 4. Pak. Oh gitu. 1. Ada lagi? 2, 1. 4. Ya. Mana? 4. Yakin 4. Tunggu. Tapi benar dari dia loh nih. Kok 2 Pak? Kanan kiri ya. Oh iya betul kan. Kalau kanan kiri. Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Itu pas kalian jawab itu kayak ruis. Kalau asal jangan jawab ya. Kalian jawab jangan asal. Next. Nih, ada 1 kilogram besi. Ini matematika nih. 1 kilogram plastik. Kalau ketiga-tiganya dijatuhin ke kaki, mana yang lebih sakit? Besi. Besi. Apa lagi? Hah? Kapas. Kapas. Yang sakit ini nak. Oh iya. Enggak. Kalau yang lebih sakit kaki, yang mana yang selalu lebih sakit? Kapas kan nggak bisa sakit. Kapas plastik Saya bisa yang sakit. Mana yang lebih berat? 1 kilo kapas sama 1 kilo paku? Nah itu baru. Mana yang berat? Paku. Kapas. Sama kan sama 1 kilo nak. Ya berarti orang begitu. Next, dia selalu di atasnya presiden dan para menteri padahal tidak punya jabatan dalam pemerintah. Siapakah dia?
Peci. Yes, betul. Tepuk tangan, oke. Tangan. Lanjut. Di hari libur, makhluk apakah yang paling banyak di kebun binatang? Hari libur, makhluk apa paling banyak di kebun binatang? Manusia, manusia ya. Iya benar. Di hari libur. Oh iya, makhluk hidup kan? Iya. Salah baca nanti. Oke. Sebelum itu coba yang kemarin yang visual siapa? Kita kelompoknya sesuai gaya belajar masing-masing. Visual siapa? Bas sama siapa? Sama Abdi dua ya. Yang auditori Bayu sama Aplan. Jadi sisanya kinestetik. Nah sebelum kalian kerja kelompok, Pak ingin satu video aja. Setelah tayangan ini, tolong oret mungkin di kertas masing-masing apa yang informasi yang kalian peroleh dari video itu ya. Sahabat berkebun, banyak sekali pertanyaan dari para sahabat yang menanyakan bagaimana cara membuat media tanam yang ideal. Karena sering sekali para sahabat agak kebingungan tentang bagaimana komposisi campuran media tanam yang diperlukan, kemudian perlakuan dan cara membuat media tanam agar tanaman yang kita tanam itu sehat dan subur. Dengan membuat media tanam yang sehat dan subur dan yang benar, ini akan menghindarkan kita dari masalah-masalah ketika kita melakukan budidaya tanaman ataupun berkebun, terutama yang di rumah ya, yang di pot ataupun di polybag. Karena 50% keberhasilan kita menanam itu ditentukan dari media tanam. Jika media tanamnya sudah benar, maka 50% sudah pasti berhasil, dan sisanya ditentukan oleh teknik perawatan, pemangkasan, pemupukan, dan yang lain-lainnya. Karena itu pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat media tanam yang paling ideal, yang dapat kita buat di rumah masing-masing, agar tanaman yang kita rawat itu nantinya tumbuh sehat, tidak gampang mati, panennya bagus, dan sesuai dengan harapan. Saksikan video ini sampai selesai, jangan skip, saksikan sampai selesai karena banyak sekali tips-tips nanti di setiap adegan videonya. Terima kasih, assalamualaikum. Jadi sahabat, ada 3 syarat sebuah media tanam itu dikatakan berkualitas. Syarat yang pertama, dia itu harus gembur dan poros. Poros itu artinya dia bisa menyimpan air, tetapi dia tidak becek. Artinya dia juga tetap meneruskan air. Jadi media itu tidak membuat air tergenang. Ini syarat utama, gembur dan poros. Kemudian yang kedua, dia harus mengandung unsur hara, baik makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh menjadi sehat. Dan juga mengandung mikroorganisme yang dibutuhkan untuk kesuburan dan kebaikan media tanam tersebut. Dan yang ketiga, dia itu harus mempunyai pH yang netral, dan ini yang sering dilupakan oleh para sahabat berkebun dimanapun. Jadi pH yang diinginkan oleh tanaman itu rata-rata biasanya di atas 5,5, yaitu sekitar 6 atau ke 7 biasanya. Nah, 3 syarat ini merupakan syarat utama menurut saya yang kalau kita bisa penuhi ketiga-tiganya, yaitu gembur dan poros, mengandung unsur hara dan mikroorganisme yang baik, yang cukup maksud saya, dan yang ketiga adalah mengandung pH tanah yang netral. Kalau 3 unsur ini sudah kita penuhi, maka otomatis media tanam ini akan menjadi sangat sehat sekali. Nah, jadi tugas kita, sahabat, adalah bagaimana cara kita membuat media tanam yang kita buat di rumah nantinya memenuhi ketiga kriteria tersebut. Nah, untuk dapat kita memenuhi kriteria 3 tersebut, sebenarnya begini sahabat, saya mohon maaf. Ketiga kriteria ini merupakan kriteria tanah yang subur di habitat aslinya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada lahan di hutan misalnya atau di kebun yang memang subur, biasanya dia akan mengandung ketiga kriteria tersebut. Nah, tugas kita harus membuat campuran media tanam di rumah agar kita bisa menanam seolah-olah media tanamnya itu seperti media tanam yang sehat dan subur seperti di alam aslinya. Nah, karena itu kita akan membutuhkan beberapa bahan yang kita pakai, yaitu biasanya bahan utama itu adalah tanah tetap, kemudian kita menggunakan pupuk organik yaitu pupuk kandang biasanya. Kemudian kita untuk membuat media tanam menjadi poros, kita membutuhkan sekam bakar ataupun pasir.
Nah ini saya sengaja membuat beberapa contoh media tanam agar kita nanti bisa membuat bagaimana campurannya satu sama lain agar para sahabat bisa membuat sendiri di rumah sesuai dengan ketersediaannya. Nah bahan utama itu tetap adalah tanah ya sahabat. Nah untuk kita bisa membuat 3 syarat tadi, gembur dan poros, kemudian mengandung unsur hara, makro dan mikro yang bagus dan mikroorganisme yang baik dan pH netral, maka ada 3 tahap lagi yang harus kita lakukan. Nah ini penting sekali. Yang pertama, kita harus membuat komposisi campuran bahan-bahan media tanam ini yang sesuai dan bagus. Karena kalau kita mencampurkannya asal-asalan, maka media tanam ini tidak akan tercapai sifat unggul yang seperti kita harapkan. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui komposisinya, nanti kita akan belajar. Kemudian yang kedua, kita harus menambahkan pupuk dasar. Ya, pupuk dasar ini merupakan hal yang paling penting. Saya pikir salah satu hal yang paling penting untuk sebelum kita melakukan penanaman. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus melakukan fermentasi media tanam. 3 hal ini akan saya ajarkan sekarang. Nah, untuk komposisi sendiri, agar kita bisa membuat komposisi yang benar dan tepat dan ideal, kita harus membedakan media tanam utama kita. Media tanam utama itu kan dari tanah. Tanah itu dibagi menjadi 2, tanah yang berat dan tanah yang ringan. Tanah yang berat itu adalah tanah liat, tanah merah. Intinya tanah yang kurang subur, dimana kalau dia keras, kalau dia kering dia keras sekali, tetapi kalau dia misalnya basah dia sangat jemek seperti lumpur ya, dipijak terus becek dia. Nah itu adalah tanah yang keras. Sedangkan tanah yang ringan adalah tanah yang biasanya berada di permukaan tanah yang disebut dengan topsoil. Tanah lembang, tanah hutan, tanah humus, ini merupakan tanah yang tanah ringan, dan biasanya kita bisa membedakan juga dari warna. Kalau tanah yang berat yaitu warnanya merah atau lebih cerah, sedangkan tanah yang ringan dia biasanya lebih coklat dan lebih hitam. Nah ini contohnya ya, ini tanah yang ringan, ini tanah yang berat. Nah kita harus membedakan untuk membuat komposisi yang benar, apakah kita menggunakan tanah berat atau tanah ringan. Kalau kita menggunakan tanah yang berat dulu ya, nah kita mempunyai tanah berat, kita mempunyai pupuk kandang, sekam bakar dan pasir. Maka komposisi yang tepat itu adalah kalau kita mau menggunakan ini, misalnya gini, tanah berat, pupuk kandang, sekam dan pasir. Maka komposisinya tanah beratnya 1, pupuk kandangnya 1, sekamnya 2, pasirnya 1. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, tanah beratnya 1, pupuk kandangnya 1, sekam bakarnya 3, dan pasirnya 1. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi 1, 1, 3, 1. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai pasir, kita hanya mau pakai sekam ataupun sekam bakar. Nah, tanah berat 1, pupuk kandangnya 1, sekam bakarnya, sekamnya 3. Nah, jadi tadi kan kalau pakai pasir, sekamnya 2, pasirnya 1. Kalau pasirnya nggak pakai, sekamnya jadi 3. Nah, sekam di sini berfungsi untuk membuat media tanam itu lebih poros. Tapi sebenarnya ini tergantung kesukaan sih. Kadang-kadang sebagian para penghobi itu mengurangi komposisi sekamnya tidak 3, tadinya 1, 1, 3 tidak jadi 3 karena mungkin dia tidak ingin terlalu poros. Tapi menurut saya poros itu bagus sekali karena poros ini akan membuat tanaman menjadi lebih sehat. Aerasi ataupun oksigenasi untuk akar agar tumbuh lebih bagus itu menjadi lebih baik. Kemudian yang penting sekali dia tidak menyimpan air yang menggenang sehingga tanaman menjadi sehat. Nah, kalau misalnya alternatif yang lain, misalnya kita mau menggunakan tanah berat, pupuk kandang dan sekam saja, maka komposisinya adalah tanah berat 1, pupuk kandang 1, sekam bakarnya 4. Ya ingat ya, kalau misalnya kita nggak mau pupuk kandangnya, sekam bakarnya terlalu banyak, sekam bakarnya di. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan tanah yang ringan? Nah, ini kita lihat ya. Misalnya ini tanah ringan. Kalau kita menggunakan media tanam utamanya itu adalah tanah yang ringan, kita biasanya tidak menggunakan pasir lagi karena biasanya tekstur dari tanah yang ringan itu sudah berpasir. Nah, jadi tanah ringan dan pupuk kandang 1:1. Nah, itu adalah komposisi yang paling ideal yang dapat kita buat. Paham sampai situ ya? Next, Bapak minta perwakilan kelompok masing-masing lah. Apa hasil pengamatan video tadi? Tanam itu tanahnya harus gembur dan poros. Yes.
Jawab aja. Apa? Contoh satu apa? Bahan utama, Pak. Boleh. Coba apa yang ditangkap? Bahan Dengan bakar utamanya tadi ya? bahan utamanya itu tanah, itu kandang, Ya. sama sekam bakar. Oke, lanjut untuk tambahkan tadi. Ya, dua apa? 3 proses penting pembuatan media tanam, Pak. Satu, Ya. mengatur komposisi lahan media tanam. Lalu apa bahan? Apa? Untuk bahan untuk bahan. Ya, bahan media tanam. 2, memberikan pupuk dasar. Ya. 3, melakukan fermentasi media tanam. Lagi mau tambahkan? Keren ya, terima kasih. Itu sudah dapat gambaran. Jadi kurang lebih yang kalian akan lakukan untuk diskusi kelompok itu adalah membahas tentang seputar media tanam sesuai dengan belajar LKPD sudah Bapak kasih. Silakan berdiskusi, baca LKPD mana yang nggak paham tanyakan ke Bapak. Di LKPD ada pembelajaran semua, ikuti alurnya ada semua. Kalau bukan kesleo aja diumumkan dulu ya kan. Jadi kalau nggak acak-acakan dulu juga ya kan. Oke ya. Kedua. Ini pertanyaan sudah. Ini aja. Ini ngapain? Nanti Bapak masuk tadi boleh ganti dari informasi mana aja. Ini semua dari sini. Bisa pakai organik namanya. Organik tahu kan? Yang alami gitu. Organik tapi bahan apa? Buatan atau bahan ini. Ya. Tinggal menentukan aja. Boleh. Nah, semua yang ada di sini itu gambar ini nama-namanya ada di sini. Kalian gimana dulu? Tapi jangan pakai gampang. Ya ini tinggal tulis. Ini misalnya apa namanya? Oh, ini pakis Pak. Tulis namanya pakis misalnya. Nanti itu yang boleh presentasikan. Ya, kamu ya. Nah, ini kan menyatukan mana yang organik dan tidak organik. Karena bahannya pasti ada organik. Ya. Ini organik mana ya. Kodenya boleh yang organik nanti kita sepakati aja yang organik etis, yang organik silakan. Ya. Silakan untuk nanti. Ya. Kelompok 1. KPD-nya udah dibaca? Sudah? Oke, bahan-bahannya sudah ada semua di situ. Kan? Berikutnya nanti kita praktikkan. Kelompok 3 Abdi, mana? Udah sejam? Udah ya? Siapa yang siap presentasi bersama? Ya, satu dulu. Silakan. The stage is yours. Nanti, nah ini boleh. Coba minta minimal satu kelompok, satu pertanyaan apa? Interaktif, boleh bertanya. Atau ngasih masukan pun boleh. Ya, harus bertanya, ngasih masukan, ada teman balik. Jadi, oke, bisa ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ada yang mau menanggapi, kasih masukan boleh, ya pertanyaan pun boleh. Nanti gantian. Apa kata? Fungsi spam. Fungsi spam tadi di Pasar Madila itu membuat media tanam itu rongga di tanam biar akarnya itu nggak terlalu keras untuk menanam air. Untuk airnya itu biar agar air cepat meresap ke dalam tanah. Kalau kita pakai tanah aja kan tanah itu mau mengeras, jadi makanya itu pakai spam. Sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Next, apa lagi? Mau dua dulu boleh? Tiga dulu boleh? Yang banyak. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yaitu dari kelompok auditori akan membacakan hasil diskusi kami yang bertemakan persiapan media tanam. Tujuan, praktik ini bertujuan agar peserta didik mampu menerapkan teknik dasar persiapan tanam meliputi persiapan lahan, persiapan media tanam, persiapan benih dan bahan tanam dengan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan bidang agribisnis tanaman, pangan, dan hortikultura. Landasan teori 1. Guru minta murid mengisi video 1, persiapan media tanam. Sini kami akan membacakan kesimpulan dari video pertama. Cara membuat media tanam yang paling ideal agar tanaman yang kita rawat tumbuh sehat, tidak gampang mati, panennya bagus. 1. Gembur dan porus. 2. Mengandung unsur hara, makro dan mikro serta mikroorganisme penyuburan tanah. 3. pH tanah yang netral. 3 proses penting pembuatan media tanam. 1. Mengatur komposisi bahan media tanam. 2. Memberikan pupuk dasar. 3. Melakukan fermentasi media tanam. Yang kedua, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk membahas urutan tahapan dalam membuat media tanam. Sini saya akan memberi tunjuk melakukan media tanam yang benar. Yaitu yang pertama, sediakan macam-macam media tanam yaitu kompos, tanah, dan sekam. Yang kedua, campurkan media tanam dengan komposisi 2 bagian tanah. 1 bagian kompos, 1 bagian arang sekam. Yang ketiga, masukkan media tanam ke dalam wadah atau tempat yang akan digunakan untuk menanam. Yang keempat, media tanam siap untuk digunakan. Yang selanjutnya, untuk penanaman benih. Yang pertama, siapkan benih sayuran yang akan disemai. Yang kedua, masukkan atau taburkan benih yang akan disemai. Yang ketiga, tutup dan ratakan benih yang sudah ditaburkan. Yang keempat, siram media tempat penyemaian. Lalu yang terakhir, letakkan tempat penyemaian di tempat yang teduh atau tertutup atau tutup dengan mulsa atau organik atau anorganik. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sama yang tadi ada yang mau masukkan, boleh? Lanjut. Pas cukup. Lanjut. Terima kasih. Silakan. Lanjut kelompok terakhir. Ini sudah ada kode dari atau sore. Ya, sebenarnya. Sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa ingin menyampaikan kepada
hidrogen organik, untuk organik, untuk organik, anorganik, anorganik, organik. 2. Tentukanlah media tanam berikut dengan mengadakan jenis media tanam dengan namanya. Yang ini namanya sphagnum, yang ini berlutin, yang ini pakis, yang ini pupuk kandang, yang ini tanah, yang ini suka mentah, yang ini spon, yang ini hidroton, yang ini harus kam, arang, rockwool, itu, yang ini hidrogel, yang ini kokopeat. Oke. Lanjut, ada pertanyaan? Ikut. Ikut tangan dulu buat pulang sekolah. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Ini kontribusi dari luar, kita langsung saja. Terima kasih rekan sekalian. Merasa sudah sangat jelas tentang persiapan media tanam. Kita refleksi aja dulu. Yang pertama, apa bagian yang menarik dari pembelajaran ini kira-kira? Sweeping. Ini sangat wow. Apa yang dipelajari hari ini tentang Media tanam. tanam. media sudah siap. Ngapain lagi kita? Oke, sudah siap. Apakah kesepakatan kelas yang tadi di awal sudah sesuai belum yang kita lakukan hari ini? Sudah ya, sejak ya. Oke, baik, itu refleksi kita hari ini. Simpulannya sudah ada di kalian masing-masing. Dan pada prinsipnya adalah membuat media tanam itu tidak sulit. Pertama memang harus pastikan bahan bakunya tersedia. Ya. Kemudian memang pencampurannya harus diperhatikan dengan baik. Oke? Dan banyak hal teknis lain yang memang harus kita persiapkan. Oke, untuk teman berikutnya kita tentang penyiapan bibit. Nanti Bapak setelkan modulnya di laptop ya. Itu saja kegiatan kita hari ini. Sebenarnya ada lagu judul tapi tidak cukup waktu. Terima kasih anak-anak sekalian atas pertemuan kita hari ini. Mengakhiri kegiatan, silakan pimpin doa dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.